sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang menghormati majelis ilmu At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan panjenengan sedaya saged nglampahi salat subuh jamaah mugi-mugi ngetesaken bulan panjenengan sedaya mendapatkan predikat takwa yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun kita ngaji bersama, ngaji bareng, sekedar nyemutaken insyaallah mangke badhe salat maghrib berjamaah ing menika malam nisfu Saban. Monggo mangke ingkang longgar wedalipun untuk sama-sama melaksanakan kegiatan atau amal ibadah nisfu Saban. Nanti kita sudah memasuki bulan Syaban. Salajengipun mungkin kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati. Temanipun wonten kesempatan ingkang barokah menika inggih menika banyaknya kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, boten lain nggih info ingkang terbaru nggih Pak Soleh teng Kabupaten Kediri nggih. Beberapa orang yang perceraiannya semakin meningkat karena faktor menghadapi ekonomi, faktor semakin banyaknya kemajuan teknologi sehingga banyak penyalahgunaan yang disebabkan oleh napa Pak Soleh namanya ojol, judi ojol dan yang lainnya. Wonten kesempatan ingkang mubarokah menika wonten kitab Tanbihul Ghafilin halaman 146 yang berkaitan kalian kegelisahan hidup. Wonten salah setunggalipun seorang laki-laki tanglet dumateng Ibnu Abbas. Ibnu Abbas walau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali yang dijuluki orang yang ahli tafsir sak menika ya terus Gus Bahak. Ibnu Abbas walau ditangkleti kali seorang laki-laki, wahai Ibnu Abbas, bagaimana caranya menghilangkan kegelisahan yang saya alami? Lajeng Ibnu Abbas menjawab, jalanilah, lakukanlah 6 sifat ini. Napa kemawon 6 sifat supados tidak gelisah, bahasa sama menika kalau stres menghadapi kehidupan dunia yang tidak baik-baik ini. Secara mendunia banyaknya perang, krisis ekonomi, ugi lentu-lentunipun. Nomor sepindah inggih menika dalam menghadapi kegelisahan hidup, berhentilah, hindari risaukan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nih barangkali kurang percaya, kurang yakin, mungkin imannya mungkin sudah mulai turun, padahal Allah Subhanahu wa taala sampun jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka aku akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah mana yang tidak terduga. Dan ini takwa niku diantaranya adalah yaitu orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan pun Allah Subhanahu
wa ta'ala, termasuk cirinya orang yang ahli sedekah, mampu mengendalikan hawa nafsunya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Barang siapa yang diantara kita ini orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezekinya. Nah ini barangkali percaya atau tidak kita ini, Allah sudah menjamin rezeki, dan percaya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tidak akan tertukar dengan rezekinya orang lain. Namun kita harus berikhtiar, baru bertawakal kepada Allah. Maka Allah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya, maka aku akan memberi kecukupan apabila sudah berikhtiar kemudian bertawakal kepada Allah, dan Allah akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi solusi masalah apa saja yang dihadapi manusia itu, asalkan manusia itu yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang punya hidup, yang mengendalikan hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pertama ataupun Ibnu Abbas cara menghadapi kerisauan. Ini kalau meskipun ngaji apa yang saya bicarakan. Nomor kalih dalam menghadapi kerisauan hidup ini inggih menika atur Ibnu Abbas disiplin ngetuk pintu. Niki wonten kitab Tanbihul Ghafilin halaman 146. Maksudipun napa disiplin mengetuk pintu langit? Inggih menika senantiasa kita ini mendekatkan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terdengar hayya 'alas shalah, terus paksu sedaya azan, niku aslinipun Allah yang memanggil. Kalau kita dipanggil para pimpinan kita itu segera, tapi kalau yang memanggil Allah ini kadang-kadang termasuk saya sendiri barangkali sibuk ngurusi dunia, maka Allah sebetulnya itu mengingatkan, tinggalkan semua urusan duniamu, sholat sudah waktunya, sholat sudah tiba, maka bersegeralah yang terdekat di masjid untuk ke masjid, di melanggar di musola untuk berjamaah, kalau tidak bisa di rumah, maka sholat itulah sebagai penolong. Hadirin wal hadirat ingkang dalem hormati, itu diantara sebagai sarana untuk menghilangkan kesetresan. Kemudian yang ketiga atau Ibnu Abbas cara menghilangkan kesetresan, kerisauan masalah kehidupan ini inggih menika basahi hatimu yang keras melalui zikir. Jadi hati ini kalau keras barangkali kurang zikirnya, karena hati ini seperti kaca. Kalau tidak dibersihkan maka kaca itu akan terkena debu. Hati ini juga seperti itu. Kalau hati ini tidak senantiasa untuk berzikir kepada Allah, maka hati ini akan mengeras, akan gelisah, akan mudah susah. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, berzikirlah kepada Allah, niscaya hatimu akan tenang. Zikir dengan lisan, zikir secara hati, kemanapun kapanpun kita berada, setiap keluar yang masuk nafas kita senantiasa berzikir kepada Allah, niscaya hati kita akan merasa tenang karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor sekawan, supados kita mboten terlalu risau gelisah menghadapi dunia. Aturipun Ibnu Abbas, sadarlah musuh yang nyata itu yang sebenarnya adalah setan. Jadi hati ini kalau kotor maka mudah dipengaruhi oleh setan. Maka bulan Sya'ban termasuk adalah bulan untuk membersihkan hati kita ini, karena amal manusia itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan sudah berjanji innama bisu'i wal faksya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Jadi setan dan kroni-kroninya, bolo-bolo ini pun akan menghalang-halangi siapa saja orang yang beribadah kepada Allah, akan menghalang-halangi orang yang berbuat baik. Kemudian nomor gangsal aturipun Ibnu Abbas cara menghilangkan keresahan hidup, kegelisahan hidup inggih menika
yaitu membangun rumah akhirat. Kita sering gelisah itu karena apa? Sering membangun rumah dunia. Ini langsung hati kerodek ini. Itu sih kita kadang-kadang sering bingung bagaimana membangun rumah, membangun isinya rumah, tinggi-tinggian rumah. Artinya kita seringkali gelisah, kurang ini, kurang itu, dan sebagaimana. Tapi kadang-kadang sadarkah kita ini sesungguhnya rumah kita adalah nanti rumah di akhirat, termasuk barang siapa yang mendirikan masjid ini musola, maka nanti di akhirat akan dibangunkan rumah Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya, dengan amal perbuatan kita. Sesungguhnya harta itu adalah yang sudah kita gunakan untuk membangun masjid, madrasah, memberi bantuan fakir miskin, itu nanti yang termasuk adalah harta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, membangun rumah di sini adalah membangun nanti persiapan untuk negeri akhirat. Dunia hanya sebagai ladang untuk bercocok tanam, nanti buahnya akan dipetik di akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirat. Dunia ada sebetulnya bukan tujuan akhir. Dunia adalah merupakan ladang bercocok tanam, nantinya akan dipetik di akhirat. Sama dia saja di dunia ini, nanti supaya tidak apa namanya itu di akhirat, supaya kita akan tidak diberi. Seperti Nabi Sulaiman itu yang sudah kaya raya, nanti masuknya surga itu paling akhir setelah umatnya Rasulullah. Oleh karena itu, bagaimana dalam menyikapi kehidupan dunia ini, yaitu berpandai-pandailah, yaitu melalui keteladanan Rasulullah SAW, yaitu bersifat zuhud, karena tidak ada batasnya. Kalau hidup ini menuruti hawa nafsu pasti kurang, tidak ada batasnya. Dengan zuhudlah nanti hidup ini sakmadio saja, dan kita punya harapan nanti kehidupan di akhirat. Itu aturipun Ibnu Abbas. Nomor 6, cara menghadapi kegelisahan hidup di dunia ini adalah inggih menika hati yang bersih untuk sesama. Maksudipun nopo? Kumpullah orang yang soleh, jadilah orang yang soleh kita ini. Yaitu puncak orang yang soleh itu adalah apa? Tidak ada kebencian kepada siapa saja, sehingga hati kita ini tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki kepada siapa saja. Karena puncak kesolehan itu adalah tidak ada kebencian di dalam diri kita ini. Yang ada adalah kasih sayang seperti sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim khairun nasu anfa'uhum linas. Meskipun disakiti, bagi orang yang sudah makrifat, itu semata-mata ada datangnya dari Allah. Semuanya yang kita terima, menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu datangnya dari Allah. Selalu memaafkan, dibalas dengan kebaikan. Apabila kita disakiti orang, didolimi orang, semua itu datangnya dari Allah. Yaitu puncak kesolehan adalah tidak ada kebencian kepada siapa saja. Inilah 6 cara menghilangkan kegelisahan atau kegundahan dalam menghadapi dunia ini menurut Ibnu Abbas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Melewati kekurangan, kesalahan atau kurang berkenan tutur dalam wonten manah panjenengan sedaya dalam yang agung samudra wakasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.